Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwan fi din, bapak-bapak sekalian, akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk hadir kembali di pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercakup dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Ikhwan fiddin, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah sebelum kita masuk ke pembahasan hadis, senantiasa kita saling mengingatkan untuk menghadirkan niat kita, menghadirkan hati-hati kita ketika di majelis, menghadirkan bahwasanya kita berada di dalam atau sedang melaksanakan ibadah yang agung, yang sebagian ulama menyebutkan bahwasanya mereka lebih memilih duduk berlama-lama di majelis, bermuzakarah atau membahas tentang ilmu dibanding mereka memperbanyak bacaan Al-Quran atau yang lainnya. Akan tetapi bukan berarti membaca Al-Quran tidak memiliki keutamaan. Namun ketika disandingkan keutamaan menuntut ilmu dengan amalan-amalan yang lain selain amalan yang wajib, maka menuntut ilmu ini adalah amalan yang sangat besar pahalanya dan besar keutamaannya. Karena faedah dari menuntut ilmu, duduk di majelis, ini didapatkan oleh orang yang menghadirinya. Faedah yang dia dapatkan tersebut itu bersifat mutaaddi, bermanfaat untuk dirinya dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain, amalan-amalan sunnah. Bisa jadi itu hanya untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya para ulama senantiasa mewasiatkan, menasihatkan untuk berusaha minimal kita punya majelis rutin atau halaqah rutin, pekanan. Karena dalam satu pekan full kita lebih banyak membahas atau lebih banyak tenggelam dalam perkara-perkara dunia. Maka dengan adanya kajian pekanan ini untuk tadzkir atau mengingatkan kita tentang akhirat, mengingatkan bahwasanya kita di dunia ini hanya tempat untuk berbekal, berbekal untuk perjalanan yang panjang di akhirat. Dan itu hanya dibahas di majelis ilmu, secara umum itu kebanyakan dibahas di majelis ilmu. Dibahas tentang kitabullah, dibahas tentang as-sunnah, kalam-kalam para salaf, para ulama, yang mana ini semua tidak ada tendensi-tendensi duniawi, murni ingin mengharapkan ganjaran pahala dari Allah SWT. Oleh karenanya senantiasa kita mengingatkan untuk mengikhlaskan niat-niat kita, menghadirkan hati-hati kita ketika di majelis ilmu. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini dengan izin dari Allah kita telah sampai di hadis yang ke-11 dari Al-Arba'in An-Nawawi, yaitu berkaitan tentang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat atau samar, Jadi di sini syubhat secara umum, meninggalkan perkara-perkara yang samar dan juga hal-hal yang meragukan. Taib ikhwan fiddin azakumullah, qala al-muallifu al-imam Muhyiddin al-imam an-Nawawi rahimahullah, an Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, dari Abu Muhammad yaitu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu laki-laki dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sibti ini dia cucu dari anak perempuan.
ya, cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki hafid, ya, hafid. Kalau sibti itu cucu dari anak perempuan. Jadi Rasulullah SAW punya anak perempuan yaitu Fatimah. Fatimah memiliki anak. Nah, anaknya ini namanya sibti, ya, hafid. Kalau hafid itu dari anak laki-laki. Taib. Wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Dan Al Hasan bin Ali ini adalah kesayangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dua-duanya itu Al Hasan wal Husain itu, ya, dua cucu kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Radhiyallahu anhuma. Dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku menghafal, ya, atau aku telah menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sebuah hadis, ya, yang mana ini termasuk potongan hadis, ya. Sebagian ulama menyebutkan ini potongan hadis yang panjang. Baik. Kata Nabi SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Ya. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hasanun sahih, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i, dan Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Taib. Di sini ada faedah terkait Al Hasan bin Ali, ya. Al Hasan bin Ali di catatan kaki 1 itu, huwa ahadu sayyidai syababi ahlil jannati. Dia adalah salah satu dari pemimpinnya anak muda penghuni surga, ya. Jadi penghuni surga yang ada anak-anak muda itu diantara pemimpinnya pemuda ahli surga, ya, pemimpin pemuda ahli surga itu adalah Al Hasan bin Ali. Nah, ulida fin nisfi min Ramadan, ya, sanat tsalathi min al hijrah, ya. Taib. Beliau dilahirkan di pertengahan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Taib. Walamma qutila abuhu Ali bin Abi Thalib bil Kufah, bay'ahu aktsar min 40 alfan alal mauti, ya. Ketika bapaknya, yaitu bapaknya Hasan bin Ali ini wafat di Kufah, maka lebih dari 40.000 orang itu berbaiat kepada beliau. Nah, kemudian itu terjadi perseteruan pada saat itu, ya, antara kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah, sehingga akhirnya Al Hasan bin Ali ini menyerahkan tonggak kekuasaan tonggak khalifah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga akhirnya kembali menyatu, ya, kaum muslimin pada saat itu, ya. Taib. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di sini disebutkan raihanatihi, ya, beliau adalah kesayangan, syabbahahu birraihan, ya, birraihani li syiddati sururihi bihi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyerupakan Al Hasan bin Ali ini dengan raihan, ya, sesuatu yang harum, yang disayang, ya, karena begitu sayangnya atau begitu bahagianya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dua cucunya ini, ya, Al Hasan dan Al Husain. Taib. Jadi raihanah, ya, raihanah itu artinya yang sangat disayang, ya, kesayangan. Kemudian disebut da, ya, da ai utruk, tinggalkanlah. Ma yaribuka, apa yang meragukanmu. Nah, di sini boleh, ya, dengan memfathahkan huruf ya, dan boleh juga mendommahkannya. Jadi boleh da ma yuribuka ila ma la yuribuka, dan juga boleh bacanya da ma yaribuka ila ma la yaribuka, ya. Wal fathu afsahu wa ashharu, dan memfathahkan huruf ya, yaribuka, bacaan dengan yaribuka itu lebih fasih,
ya, dan lebih masyhur di kalangan para ulama. Dan maknanya, ya, da'ma yaribuka, utruk ma syakakta fihi. Tinggalkanlah perkara-perkara yang meragukanmu, yang engkau ragu pada perkara tersebut. Wa'dil ila ma la tasyukku fihi, dan berpalinglah kepada perkara yang engkau tidak ragu padanya, ya, berpalinglah kepada perkara yang engkau tidak ragu padanya. Jadi situ adalah ya'dilu, i'dil, ya. Kalau i'dil pasangannya ila, artinya berpaling, bukan artinya berbuat adillah, bukan, ya. I'dil ila maksudnya berpalinglah, ya. Taib ila mala yaribuka, kepada perkara yang tidak meragukanmu, ai ila syai'il ladzi la raiba fihi, kepada sesuatu yang tidak ada keraguan padanya, ya, kepada sesuatu yang tidak ada keraguan padanya. Taib. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, al-hatsu ala tarki ma fihi raibatun aw syakkun. Motivasi atau anjuran untuk meninggalkan, ya, perkara-perkara apa saja, ya, umum, ya, perkara apa saja yang di dalamnya terdapat keraguan-raguan, ya, raibah dengan syak, ya, keraguan-raguan atau meragukan, perkara yang meragukan. Nah, makanya sebagian ulama menyebutkan, ya, tinggalkan segala perkara-perkara yang meragukan, ya, yang tidak jelas, dan berpalinglah kepada perkara yang jelas, ya. Sebagian menyebutkan maksudnya perkara yang jelas ini yaitu Al-Quran, karena Al-Quran itu apa? Dzalikal kitabu la raiba fih, ya. Itulah kitab yang dia tidak ada keraguan di dalamnya, jelas Al-Quran. Baik. Jadi orang-orang yang dia mempelajari Al-Quran, berusaha mendalami Al-Quran, ya, hakikatnya dia telah menempuh jalan yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, ya, jalan yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Taib. Kemudian yang kedua, al-hatsu ala bina'i jami'il umuri alal yaqini, ya, anjuran untuk, ya, membangun seluruh perkara di atas keyakinan, ya, membangun seluruh perkara di atas keyakinan. Taib. Dan di antara contohnya, ya, kita sebutkan, ya, sering kita sampaikan di halaqah juga, bahwasanya, ya, ilmu itu kalau dia sudah menjadi keyakinan, ya, berarti itu ilmu tertancap kuat. Tapi kalau dia masih ragu, berarti belum jadi ilmu yang, ya, tertancap kuat itu. Nah, misalnya ditanya apa? Nah, misalnya nahu, syarat hal beramal apa misalnya, tapi ragu. Ini bukannya, berarti belum jadi ilmu itu, ya, belum jadi ilmu. Taib. Tapi kalau ditanya langsung bisa, dia tahu, dia ini, insya Allah itu tertancap kuat, karena itu sudah menjadi keyakinan, ya, bukan hanya sekedar maklumat biasa, tapi dia sudah menjadi keyakinan. Makanya diantaranya, ikhwan fillah azakumullah, kenapa kita ini dituntut untuk terus mempelajari pelajaran akidah, ya, supaya kita makin yakin dengan agama ini, ya, supaya kita makin yakin bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan. Akidah yang kita pegang ini, ya, akidah yang benar, yang akan menyelamatkan kita, ya, yang dengan sebab akidah tersebut kita akan Allah masukkan ke dalam surga. Nah, jadi kita duduk di majelis, kita mempelajari ilmu syar'i, itu semua tujuannya agar kita menjadi yakin, tidak ragu. Nah, kenapa banyak orang yang dia Islam kemudian dia keluar dari Islam, atau dia misalnya Islam tiba-tiba yang tadinya dia di atas kebenaran kemudian dia menyimpang? Karena apa? Karena masih banyak keraguan-keraguan dalam dirinya, ya. Taib, masih banyak keraguan-keraguan dalam dirinya, sehingga ketika sampai kebenaran sama dia ragu dengan kebenaran tersebut. Nah, taib, dan ini, ya, tidak lain tidak bukan diantara sebabnya adalah kejahilan, karena tidak mau belajar, ya, tidak mau menghadiri majelis, akhirnya ragu dia. Ini benar tidak saya ini?
Nah, karena kenapa tadi? Tidak adanya keyakinan, tidak ada keyakinan dalam dirinya memegang teguh apa yang dia jalani saat ini. Nah, makanya dia apa? Gampang berpaling, ya. Baik. Nah, itu semua karena kurangnya ilmu, sehingga tidak ada keyakinan. Ya, sehingga tidak ada keyakinan. Dan ilmu itu baru bisa disebut dia ilmu yang memang dia tertancap kuat yang benar sampai dia menjadi keyakinan. Ya. Sama seperti misalnya antum umpamakan misalnya, ya, kita katakan apa? Mubtada itu rofa misalnya. Kalau ada mengatakan mubtada itu mansub atau majzum, ya, misalnya, atau marfu, ini belum jadi ilmu ini. Meskipun sudah dia ketahui itu ada nama marfu, majzum, mansub, sudah dia tahu itu. Tapi ini belum jadi ilmu sama dia. Karena kenapa? Dia belum yakin kalau mubtada itu rofa, marfu. Paham ini ya, kawan? Nah ini, makanya ya kita dimotivasi untuk membangun segala perkara di atas keyakinan. Artinya maksudnya apa? Di atas ilmu yang kokoh, yang tertancap kuat. Ya. Kalau cuma zon, sangkaan, waham, apalagi waham misalnya, ini belum. Ya. Ini bukan, tidak dituntut kita untuk itu. Ya, kita dituntut untuk membangun segala perkara di atas keyakinan. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru minal wuqu'i fi syubhati. Ya. Peringatan keras dari terjatuh ke dalam perkara syubhat. Apapun itu. Ya. Taib. Peringatan keras dari terjatuh dalam perkara syubhat. Baik ya, syubhat dalam perkara akidah, ya, atau syubhat dalam perkara manhaj atau yang lainnya, atau syubhat dalam perkara apapun, ya. Taib. Karena samar itu, ya. Yalbisunal haqqa bil batil. Mereka mencampur adukan yang hak dengan kebatilan sehingga samar. Makanya orang-orang yang musuh-musuh Islam, ikhwan fillah azakumullah, mereka itu merusak agama Islam, tidak langsung merusak sekalian, tidak. Tapi di antara cara mereka merusak Islam, merusak para generasi muda, itu dengan mereka mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Atau yang hak itu mereka serupakan seperti kebatilan, gambarkan seperti kebatilan. Kemudian yang batil mereka gambarkan seperti kebenaran. Ini kalau orang tidak memiliki ilmu yang yakin, ilmu yang tertancap kuat, ilmu yang kokoh, ini dia susah membedakan, sehingga menjadi syubhat dalam dirinya. Ya, paham ini, ikhwan? Sehingga menjadi syubhat. Ya, ini hukum itu apa ya? Misalnya perempuan itu berjilbab, apa hukumnya? Misalnya, yang sana itu dia rajin sholat juga dia, baru dia tidak berjilbab, ya, masih jaga pakai celana pendek apa misalnya, tapi dia baik misalnya. Sementara ini dia berjilbab tapi dia tidak ini. Baik, ada kasus yang seperti ini, kemudian masuklah orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang ingin merusak Islam, dia campur adukan. Tidak apa-apa, tidak pakai jilbab, yang penting kau ini, ya, sholat, yang penting begini. Padahal jilbab wajib untuk perempuan. Dicampur adukan sehingga jadi syubhat. Karena kenapa ini? Kenapa dia mudah seperti ini? Karena tidak punya ilmu, atau kita katakan ilmunya tidak kokoh, tidak kuat ilmunya. Ya. Makanya selalu senantiasa diingatkan oleh para ulama dan juga guru-guru kita, jangan tinggalkan majelis ikhwan, majelis ilmu. Ya, jangan tinggalkan majelis ilmu. Ya, biar hidup kita susah, biar kita sudah sempit kehidupan, jangan sampai hilang dari majelis ilmu. Ya, jangan sampai berpaling dari teman-teman yang sama-sama berusaha memperbaiki diri. Ya. Ini orang yang duduk di majelis ilmu bukan orang yang kita katakan yang sudah baik gitu. Tidak, ini mereka duduk di majelis ilmu karena ingin memperbaiki diri. Ya. Kan ada orang mengatakan demikian, dia itu sudah punya halaqah, sudah ikut majelis, so pandai itu, so baik dia itu. Justru dia ikut itu ingin memperbaiki dirinya. Ini syubhat juga ini syubhat. Hati-hati atuh. Ya, ini syubhat juga ini dilontarkan sebagian orang. Ya, sehingga minder, tidak mau, di orang itu hanya orang-orang yang baik di sana. Saya ini kayaknya masih banyak dosa. Akhirnya kayaknya tidak pantas saya ini di sana. Syubhat. Jadi syubhat itu. Ya. Karena kenapa? Tidak punya ilmu, tidak punya keyakinan yang kuat. Ya. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Ya. Taib. Teman-teman sudah jauh pembahasannya, tapi saya ini tertinggal. Biarlah mereka begitu. Saya rasa segan ini begini sama mereka misalnya.
Jangan ikhwan. Ya. Antum sekarang sedang berusaha mempelajari ilmu syar'i, di sana musuh-musuh Islam juga sedang berusaha memoles sedemikian rupa agar merusak agama Islam ini. Baru antum cuma santai-santai misalnya, ya, tidak mau belajar, ya. Baru antum misalnya sudah punya anak, ya, istri juga perlu dididik, anak perlu dididik, baru antum tidak mau menuntut ilmu, bagaimana? Ya. Gampang nanti dirusak oleh musuh-musuh Islam. Ya. Baik. Semuanya karena apa itu? Karena tidak memiliki keyakinan yang kuat. Dia tidak yakin kalau majelis ilmu itu tempatnya orang mencari kebahagiaan, mencari kebenaran di majelis ilmu. Dia tidak yakin itu. Kenapa? Karena kurangnya ilmu dia tentang majelis ilmu. Ya, kurangnya ilmu, ya. Ini tentunya setelah taufik dari Allah, ya. Dia kurang keutamaan menuntut ilmu itu apa, ya? Taib. Makanya mudah terkena syubhat. Sampai-sampai dijelaskan kondisi mereka ini seperti apa? Hamajun ro'at, ya. Orang awam yang tidak paham, ya, yang mengikuti kemana angin berhembus. Orang bicara tentang demo, dia juga ikut bicara tentang demo. Orang bicara tentang politik, orang bicara pemilu, dia juga ikut situ. Padahal belum paham tauhid, ya, belum paham tidak mengetahui sunnah-sunnah. Zikir pagi petang saja mungkin tidak hafal, ya. Taib, zikir setelah sholat mungkin tidak hafal. Yang ini wajib bagi dia, sementara membicarakan perkara itu tidak wajib bagi dia. Ya, sudah ada ahlinya masing-masing, ya. Orang bicara tentang fitnah ini ikut lagi dia. Ini semua karena apa? Karena syubhat menghampirinya. Ya. Taib. Taib. Kemudian yang keempat, takriru qaidah al-bina'u 'alal yaqin, ya. Atau kita katakan juga al-yaqinu la yazulu bisyak, ya. Kalau kaidah yang terkenal itu al-yaqinu la yazulu bisyak. Di sini disebutkan menetapkan kaidah al-bina'u 'alal yaqin, membangun segala perkara itu di atas keyakinan, ya. Membangun segala perkara itu dia harus di atas keyakinan. Ya. Jadi kalau ada orang bicara dia asal saja, ya, asal saja, tidak di atas keyakinan, tidak di atas, maksudnya di atas keyakinan, maksudnya di atas ilmu, ya. Kalau ada orang bicara tentang sebuah perkara namun tidak di atas ilmu, kita katakan ini asbun, ini spekul saja dia ini, ya. Baik. Dan yang lebih miris, ikhwan fiddin azakumullah, ya, kalau sebagian orang, ya, khususnya kaum muslimin, kita tidak usah lah menyorot yang selain dari kaum muslimin yang notabene dibilang mereka ini bukan pembelajar agama, ya, cuma sekedar yang penting dia, ya, menjalankan perintah saja, tapi dia tidak belajar agama, tidak memfokuskan diri belajar agama, ya. Kalau ilmu kedokteran, mereka percaya dokter itu bicara ini begini, ya, dokter bicara, itu ahlinya memang. Politik, memang ahlinya politik. Filsafat, ahlinya. Ya. Tapi kalau agama, pembicaraan masalah ilmu agama, semua bicara. Tidak ada takut, semua bicara, ya, semua bicara permasalahan masalah agama. Biar dia tidak belajar, biar dia tidak tahu bahasa Arab, biar dia tidak ini, bicara agama juga, ya. Antum tahu apa kata Mujahid rahimahullah, ya, salah satu imam dalam ilmu tafsir, ya. Kata beliau, ya, tidak halal bagi seseorang, ya, berbicara tentang agama ini, berbicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah kalau dia tidak mengilmui bahasa Arab. Dia bilang tidak halal. Kenapa? Karena khawatir dia termasuk dalam kategori hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyaq'ad maq'adahu finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membuat-buat dusta, ya, taib dengan atas namaku, ya, maka hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Bisa jadi dia menyebutkan hadis tapi salah, ya, karena tidak belajar bahasa Arab, atau dia bicara tentang agama, ya. Jangan antum lihat di YouTube itu sudah ada itu artis bawa tafsir, kajian tafsir. Bayangkan artis, ya, tidak diketahui riwayatnya, historinya, sejarahnya belajar agama tidak diketahui. Ini siapa ini yang menjadi sasaran empuk mereka? Orang-orang yang tidak belajar agama. Sasaran empuknya orang-orang yang tidak belajar agama. Taib. Orang awam banyak tidak belajar agama. Dia artis langsung
menyampaikan tafsir ini demikian dan demikian. Orang lihat, karena ini artis punya kedudukan, sudah dengar saja ini. Banyak pengikutnya misalnya. Nah, orang-orang yang mendengar ini karena dia tidak punya keyakinan, kembali ke tadi yang bahas tadi ya, tidak punya keyakinan, tidak punya ilmu yang kuat, sudah nonton saja dia, like apa, subscribe apa segala macam itu, ya. Seperti itu. Gara-gara apa itu? Tidak mau apa? Menuntut ilmu, ya, tidak mau menuntut ilmu. Taib. Nah ini. Jadi apa? Berdasarkan kaidah al-bina oleh yakin, ya. Baik itu dia beramal harus di atas keyakinan. Di atas keyakinan, bukan hanya dia ini ustadz ini begini cara sholatnya. Juga begitu misalnya. Dia bangun juga sholatnya atas seperti modelnya apa? Ustadz itu misalnya. Dia bangun seperti sholat begitu. Ya sah. Cuma apa? Beda pahalanya itu, ya. Membangun sesuatu di atas bukan keyakinan dengan tidak di atas apa dengan yang di atas keyakinan, di atas ilmu, ya. Taib. Dan ini juga kaitannya dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang dengan sebab keraguan, ya. Jadi sesuatu yang diyakini, ya, tidak akan hilang dia dengan sebab keraguan-raguan. Taib, kita azan dulu. Wallahu a'lam bissawab.
Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwan fid din, azakumullah. Kemudian yang kelima, kata penulis hafizahullah, yajibu tarkul haramil mahdi. Wajib meninggalkan perkara yang haram, yang murni keharamannya, ya. Yang murni keharamannya. Lianna hurmatahu la raiba fiha, karena keharamannya itu tidak ada keraguan, ya. Misalnya apa? Babi, ya. Contoh misalnya babi, ya. Ini babi ini haram atau bagaimana, ya? Jelas keharamannya haram. Taib, segala hal yang memabukkan, misalnya khamar, ya. Zina, riba, ya. Wajib hukumnya meninggalkan perkara-perkara yang haram. Taib. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Jadi itu tadi 5 faedah terkait hadis ini. Sini ada faedah tambahan terkait beberapa ucapan para salaf, ya, terkait dalam hadis ini yang ada kaitannya, ya. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Ma zalatit taqwa bil muttaqina hatta taraku katsiran minal halali makhafatal harami." Ketakwaan itu senantiasa ada pada orang-orang yang bertakwa apabila mereka meninggalkan banyak hal dari perkara-perkara yang halal karena khawatir terjatuh pada perkara yang haram, ya. Baik, saya ulangi. Ketakwaan itu senantiasa ada pada orang-orang yang bertakwa hatta taraku katsiran minal halali, apabila mereka meninggalkan banyak hal dari perkara-perkara yang halal, makhafatal harami, karena khawatir, ya, perkara yang halal tadi itu bisa membuat mereka terjatuh pada perkara yang haram, ya. Taib. Nah, inilah yang disebut para ulama itu sikap wara, ya. Sikap wara itu, ya, sikap wara itu al-kaffu amma la yanbaghi, ya, kata para ulama. Wara itu, ya, menahan diri dari sesuatu yang tidak pantas, ya, sesuatu yang tidak pantas. Itu namanya wara. Baik. Itu secara bahasa, ya, secara bahasa. Jadi nanti ini pembahasan hadis ini itu ada kaitan dengan pembahasan wara. Nah, secara istilah wara, ya, ijtinabus syubhati khaufan minal wuqu'i fil muharramati, ya. Wara secara istilah ijtinabus syubhati, menjauhi syubhat-syubhat atau menjauhi perkara-perkara yang meragukan, perkara-perkara yang samar. Itu namanya apa? Wara itu menjauhi perkara-perkara yang samar, khaufan minal wuqu'i fil muharramati, karena takut terjatuh pada perkara yang diharamkan, ya, karena takut terjatuh pada perkara yang diharamkan. Makanya dikatakan boleh jadi perkara ini mungkin mubah dia, tapi orang yang punya sikap wara itu, ya, tidak bermudah-mudahan dalam melakukan perkara tersebut. Karena kenapa? Khawatir jangan-jangan ini bukan mubah, atau jangan-jangan ini, ya, masih belum jelas hukumnya. Doib. Nah, khawatirnya nanti dia rupanya ini perkara yang haram misalnya. Makanya dia tinggalkan perkara tersebut, ya. Nah, definisi yang lain juga dari wara, taib, tarku ma la ba'sa bihi hazran mimma bihil ba'su, ya. Ini wara. Nah, meninggalkan perkara yang tidak mengapa, ya, yang tidak apa-apa, perkara yang tidak mengapa, ya, karena khawatir dari perkara yang, ya, bisa jadi ada apa-apa ini nanti, ya, atau bisa jadi perkara yang terlarang. Nah, kita katakan seperti itu, ya. Dia tinggalkan perkara yang sebenarnya tidak apa-apa, ya, bisa jadi tidak apa-apa. Karena apa? Karena khawatir, ya, karena khawatir terjatuh pada perkara yang kalau kita bilang apa-apa gitu, atau yang dilarang seperti itu. Itu namanya wara.
Dan Nabi SAW ya, dalam sebuah riwayat, Nabi SAW ditanya, ya, famanil wara, apa itu wara, atau siapa itu orang yang wara ya Rasulullah, ya, siapa itu orang yang wara ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, alladzi yaqifu inda syubhati, yaitu orang yang berhenti ketika ada syubhat. Maksudnya berhenti dia ketika ada syubhat. Maksudnya kalau misalnya ini orang sementara menjalani kehidupan, tiba-tiba ini ada perkara yang samar, ya dia tidak masuk di situ. Dia tidak masuk di situ. Ya, dia berusaha janganlah kita masuk di situ. Seperti itu. Ya. Bukan maksudnya alladzi yaqifu inda syubhat, maksudnya orang yang berada di atas syubhat, bukan. Ya. Alladzi yaqifu inda syubhati, maksudnya dia bersikap tawakuf, diam. Ya, ketika ada syubhat. Apa anunya ini, hukumnya ini ya? Ini ada misalnya ini perkara yang baru, aplikasi ini apa misalnya hukumnya? Aduh, masih samar ini. Masih samar, apakah halal atau haram ini? Dia diam, dia memilih diam. Ini sifat yang waro. Gitu. Paham antum ini, ikhwan? Ya? Maksudnya tidak samar, maksudnya ini perkara samar begitu. Apakah ini halal atau haram? Makanya dia diam, dia tidak mengambil hukum. Ya. Oh, kayaknya ini halal. Padahal ini ucapan bukan di atas keyakinan. Berarti dia bukan orang yang waro. Ya. Itu diantaranya. Taib. Kemudian kita baca di kitab Qala Hasan bin Abi Sinan rahimahullah. Jadi sudah jelas definisi tentang waro ya, sudah ada gambaran ya. Baru kita bacakan ini. Qala Hasan bin Abi Sinan rahimahullah, ma ra'aitu syai'an ahwana minal wara'i. Ya. Tidaklah aku memandang sesuatu yang lebih ringan daripada sikap wara. Apa itu? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan perkara yang meragukanmu ya kepada perkara yang tidak meragukanmu. Sudah, kelas seperti itu. Ya. Kalau ragu, sudah tinggalkan. Ya. Baik. Ada orang, contoh misalnya ada orang, ya. Dia ini berwudu, ya, sudah berwudu, sah wudunya, kemudian dia sholat, ya. Tiba-tiba, ya, selesai sholat dia, tadi itu saya ini bakentut atau tidak ya? Bagaimana, ikhwan? Dia ulang sholatnya atau dia kasih biar, dia kasih tinggal itu perkara itu? Dia ulang ini saya ulang soalnya ya, Mas. Kayaknya susah sekali ya. Saya bingung ini kalau mau kasih pertanyaan. Padahal kadang soalnya itu mudah sebenarnya. Ya cuma mungkin beban hidup yang susah ya. Sehingga semua itu rasanya susah seperti itu. Taib. Jadi orang sholat, kemudian dia berwudu, sudah sah wudunya, kemudian dia sholat. Setelah sholat pas salam, habis selesai salam, bilang, duh, kayaknya tadi itu bakontoan, kayaknya tadi itu batal. Saya begitu. Ini orang dia ulang atau tidak sholatnya? Menerapkan hadis ini? Dia ulang tidak? Cuma satu orang bilang tidak ini, yang lain? Ada rincian, Masya Allah. Jadi ingat ujian fikih ya, ada rincian. Masya Allah, ada rincian. Jangan lupa rinci-rinci antum. Ya. Yang yakin sama dia apa? Sudah selesai sholat, yakin dia sudah berwudu, sudah selesai sholat, sudah. Yang bikin ragu-ragu ini, tadi itu bakonto atau tidak? Ragu kan ini? Ya ditinggalkan itu, berdasarkan hadis ini. Seperti itu. Kan jadi syubhat tadi itu. Yang yakin apa? Sudah selesai sholat, khalas, sudah selesai, sudah. Seperti itu. Paham antum ikhwan? Masya Allah. Baik. Kemudian kata Hasan bin Abi Sinan, tidaklah aku memandang sesuatu yang lebih mudah daripada sikap waro, yaitu apa? Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu, ya, dan berpalinglah kepada perkara yang tidak meragukanmu, atau berpalinglah kepada perkara yang yakin, ya. Baik. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkaitan tentang wara,
Kata beliau, "Tarakna tis'ata a'syaril halali makhafatar riba." Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dulu kami meninggalkan 9 dari 10 perkara. 9 perkara dari 10 perkara. Perkara yang halal, ya. Karena takut, khawatir perkara itu riba, ya. Khawatir jangan-jangan ini muamalah riba ini, ya. Jadi mereka tinggalkan 9 perkara dari 10 perkara. Yang ini perkara yang halal, khawatir, karena khawatir mereka jangan-jangan ini riba begitu, ya. Baik. Nah, itu namanya sikap wara, ya, sikap wara. Baik. Kemudian di sini juga disebutkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sahabat, ya. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Tamamut taqwa tarku ba'dul halali khaufan an yakuna haraman." Ya. Masya Allah, bagus sekali ucapannya beliau ini, ya. Kata beliau, ya, "Tamamut taqwa tarku ba'dil halali khaufan an yakuna haraman." Sempurnanya takwa adalah dengan meninggalkan sebagian perkara yang halal karena khawatir perkara itu haram, ya. Karena khawatir perkara itu haram, ya. Ini namanya sikap wara, ya, kesempurnaan takwa. Taib. Kemudian Fudail bin Iyad juga mengatakan, yaz'umun nasu annal wara'a syadidun. Sebagian orang-orang di zaman beliau menyangka bahwa sikap wara itu sikap yang keras, ya, sikap yang berat. Kata beliau, ya, "Wa ma warada alayya amrani illa akhadtu bi asyaddihima. Fada' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Dia kasih resepnya itu, ya. Masya Allah, kembali ke hadis yang tadi itu. Ini kata Fudail bin Iyad, kata beliau, orang-orang di zaman beliau menyangka bahwasanya waro itu sikap yang keras, berat, memberatkan, seperti itu. Taib. Kata beliau, tidaklah ada sampai kepadaku dua perkara, kecuali aku akan memilih perkara yang paling berat, ya, kecuali aku memilih perkara yang paling berat. Taib. Kenapa? Fada' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Karena, ya, saya mengamalkan apa? Ya, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu kepada perkara yang yakin, ya. Taib. Dan memang biasanya seperti itu. Perkara-perkara yang kita rasa berat itulah sebenarnya yang yakin kebenarannya itu sudah di situ sebenarnya, ya. Kalau dia kayaknya berat ini, tapi sebenarnya itulah keyakinan itu. Makanya Fudail bin Iyad itu, kalau ada dua perkara yang sampai kepada beliau pilih yang paling berat. Nah, karena biasanya itu besar kemungkinan itulah yang keyakinan, itulah yang benarnya seperti itu, ya. Kalaupun dia tidak benar, dia jatuh pada waro, khawatir yang tadi ini haram, yang satunya. Paham ini? Nah, baik. Jadi bukan berarti dia tinggalkan yang satunya ini, dia tidak pilih yang satunya serta-merta langsung haram, tidak. Boleh jadi ini halal juga, tapi dia karena punya sikap waro, dia khawatir jangan-jangan itu haram, makanya saya tinggalkan saja. Lebih baik saya pilih yang so pasti-pasti ini. Nah, paham antum ikhwan? Nah, seperti itu. Baik. Baik. Nah, ini terkait waro ini. Ada seorang yang datang kepada, ya, Al-Amri, ya. Di sini tidak disebutkan Al-Amri siapa ini, ya. Cuma disebutkan Al-Amri namanya, atau Al-Amiri atau Al-Umari, wallahu a'lam bishawab. Masalahnya dia pakai ya ini, pakai ya. Ya, mungkin Al-Umari mungkin, ya. Tapi bukan Umar bin Khattab, ya. Baik, wa Nabi Ismail Al-Mu'addabi qala, dari Abi Ismail Al-Mu'addab, dia mengatakan, ja'a rajulun ila Al-Amri. Dulu pernah datang, ada seorang lelaki datang kepada Al-Amri.
Faqala, laki-laki itu mengatakan, izni, ya, berikan aku nasihat. Masya Allah, ini ya para salaf terdahulu seperti itu ya, datang, berikan saya nasihat. Ya. Kalau zaman kita tidak, datang jauh-jauh, pinjam dulu. Ada uang, pinjam dulu uang. Ya, sudah lama tidak kontak, tiba-tiba menghubungi, assalamualaikum, bagaimana kabar? Ada uang dulu antum. Ya, Masya Allah. Kalau para salaf terdahulu ya, jauh-jauh datang, berikan saya nasihat, berikan nasihat kepada. Dan banyak sekali riwayat terkait para salaf itu datang jauh-jauh cuma minta nasihat, minta satu hadis, minta ya seperti itu. Tapi berikan nasihat kepadaku. Kemudian kata Al-Amri, qala fa akhadha hasatan minal ardi. Belum dia jawab, ya, belum dia jawab. Langsung dia ambil apa? Ada satu kerikil begitu di tanah, dia ambil satu kerikil di tanah. Kemudian Al-Amri mengatakan, ya, faqala, dia katakan, zinatu hadhihi, ini kerikil yang ringan ini, ya, timbangan kerikil yang ringan ini, ya, atau dia katakan, engkau punya sifat waro sebesar kerikil yang kecil ini, yang waro itu masuk ke dalam hatimu, itu lebih baik daripada solatnya penduduk bumi, kata beliau. Ya, sedikit sifat waro yang ada dalam hatimu itu lebih baik daripada solatnya penduduk bumi. Ya. Baik. Berarti tidak usah solat. Jangan antum salah paham begitu ya. Jadi saya bilang ini ucapan-ucapan seperti ini kalau tidak ditambahan penjelasan, orang salah pahami. Kalau begitu kita warok saja, tidak usah solat. Yang penting warok misalnya. Jangan antum paham seperti itu, ikhwan. Ya, apalagi yang muka-muka sudah lama ini ya. Ya. Berarti tidak perlu sholat berarti. Yang penting punya sikap warok saja. Ya Allah ya. Jangan ya. Nah, maksudnya apa? Seseorang punya sikap warok dalam hatinya, itu sudah modal yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menguatkan ketakwaannya. Ya, untuk menguatkan ketakwaannya. Makanya dia katakan itu lebih baik daripada sholatnya penduduk bumi. Ya. Taib. Dan ini terdapat pada kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dulu dia memiliki seorang apa? Budak ya. Seorang budak. Taib, ini sini ada ceritanya ya. Taib, bahwasanya Abu Bakar dahulu memiliki seorang budak ya. Kemudian tiba-tiba budak ini ya membawa makanan kepada Abu Bakar. Taib. Dia membawa makanan, kemudian fa'akala minhu Abu Bakrin. Maka Abu Bakar makan makanan itu. Faqala lahul gulamu, maka anak tadi ini atau budak tadi ini mengatakan kepada Abu Bakar, tadri ma hadza? Jadi sosok dimakan ini. Tadri ma hadza? Tuanku, apakah engkau mengetahui apa yang kau makan itu? Kata Abu Bakar, wa ma huwa, apa itu? Qala al-gulam, gulam mengatakan, kuntu takahantu li insani fil jahiliyati. Dulu saya menjadi dukun di zaman jahiliyah. Afwan ya. Kuntu takahantu li insanin fil jahiliyati. Dahulu saya menjadi dukun di zaman jahiliyah. Wa ma uhsinul kahanata. Ya. Sementara saya tidak tahu itu ilmu perdukunan. Berarti ini dukun bodong, ya, dukun bodong ini. Gulam ini. Dulu ya. Nah. Illa anni khoda'tuhu, ya. Akan tetapi saya berpura-pura seperti dukun. Nah, jadi dukun yang pura-pura itu sudah ada di zamannya Abu Bakar. Ini sudah jauh zaman kita ini. Jadi tambah banyak itu di zaman ini juga itu dukun yang pura-pura itu, ya. Di zaman Abu Bakar sudah ada. Falakini fa'atoni bidzalika, maka apa ini orang-orang mendatangiku dan membayarku dengan apa? Itu tadi, itu dengan hasil tadi, makanan yang kau makan tadi itu hasil dari perdukunan itu. Ya, fahadzal ladzi akalta minhu, kata pemuda itu, itulah yang engkau makan tadi. Dikatakan sama Abu Bakar. Ya. Famakana min hadzal khalifatur rasyid radhiyallahu anhu illa an adkhala yadahu faqahu ma fi batnihi, ya.
Maka ketika mendengar itu, Abu Bakar pun apa? Ya, Abu Bakar yaitu Khalifah Ar-Rasyid radhiyallahu anhu, ya, tidaklah dia melakukan kecuali dia masukkan tangannya ke dalam mulutnya sehingga dia memuntahkan seluruh yang ada dalam perutnya dari makanan tadi itu. Ya. Padahal kalau mau dipikirkan ini sudah masuk ya, sudah masuk kan? Ya, dan tidak tahu kan? Nah, dan tidak tahu kan bagaimana hukumnya itu. Dia tidak tahu, ini dikasih sudah, ya, dikasih sudah, husnuzon kan? Nah, kemudian dia tahu, karena khawatir ini saya sudah tahu ini haram atau tidak. Padahal kan sudah masuk ke perut ini. Karena sikap wara, ya, masuk tangannya, baru dimuntahkan ulang itu makanan yang diberikan tadi. Ya, itu wara. Taib. Nah, di antaranya masih ada ini ikhwan ya, masih ada ini berapa ini terkait wara ini. Di antaranya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu." Ya. Dulu pernah ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari laki-laki yang lain. Fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan atau jurratan fiha zahabun, ya, jurratan fiha zahabun. Ketika dia membeli tanah tadi itu, ya, sebidang tanah itu, tiba-tiba dia dapati di tanah itu, yang mungkin setelah digali mungkin atau apa, wallahu alam bisawab, dia dapati di tanah itu ada semacam kayak guci, ya, guci atau apa, bejana begitu, di dalamnya ada emas. Ya, di dalamnya ada emas. Faqala alladhi ishtara al-aqara. Nah, ya ini, perhatikan ya, ini si A yang menjual, si B yang membeli. Nah, yang B mendapati emas setelah dia beli ini, ya. Maka faqala lahu alladhi ishtara al-aqara. Ya. Maka orang yang mendapatkan emas tadi berkata kepada yang punya apa? Nah, berkata kepada yang menjual tadi, ya. Dia katakan begini, pas dia dapat ini emas di guci ini, ya. Khudz dhahabaka minni. Ya, ambil ini emas dariku. Taib. Ingat ya, ini cerita di zaman salaf ya, bukan di zaman sekarang, ya. Kalau di zaman sekarang sudah jadi miliknya sudah itu. Kalau ini di zaman salaf, pas dia dapat langsung dia apa? Langsung dia kasihkan, ya, kepada yang menjual tadi. Ini ambil emas ini, ya. Innama ishtaraitu minkal ardo. Hanyalah yang saya beli ini tanah saja. Taib. Walam abta minka zahaba, dan saya tidak beli darimu itu, bukan saya beli emas, saya beli tanah. Jadi ini saya dapat emas di tanahmu ini, ini ambil ini. Dia kasih kembali sama yang berjual. Ya. Faqala alladzi lahul ardu, ya. Maka penjual yang mengatakan, kira-kira apa yang dikatakan penjual, ikhwan? Alhamdulillah, mari sini. Ya. Kata yang menjual, lihat ya. Innama bi'tukal ardu wa ma fiha. Kata yang menjual, ya, sesungguhnya ya, yang saya jual itu tanah dan seluruh yang ada isinya di situ. Ini emas ini, ya, emas. Taib. Akhirnya karena berselisih, sama-sama tidak mau mengambil emas ini, ya, fatahakama ila rajulin, maka mereka pergi kepada seorang laki-laki yang tahu hukum pada saat itu, ya. Faqala allazi tahakama ilaihi. Taib. Maka ketika mereka sampai kepada laki-laki yang yang penetap hukum di tengah-tengah mereka pada saat itu, maka laki-laki itu berkata, "Alakuma waladun?" Nah, apakah kalian berdua memiliki anak? Qala ahaduhuma, yang satunya mengatakan, "Li gulamun." Iya, saya punya anak laki-laki. Wa qala al-akharu, yang lain mengatakan, "Li jariyatun." Iya, saya punya anak perempuan. Pas-pas ini ya. Masyaallah. Li jariyatun. Qala, kemudian yang ini mengatakan, "Ankihul gulamal jariyata." Ya. Taib, nikahkanlah laki-laki itu dan perempuan yang tadi. Nikahkanlah anak laki-lakimu dan anak perempuanmu. Wa anfiqu ala anfusihima minhu, dan berikan infak mereka dari harta yang tadi itu, dari yang tadi itu, ya. Wa tasaddaqo, dan akhirnya keduanya bersedekah kepada
anak. Akhirnya jadi milik siapa itu emas tadi? Jadi milik anaknya mereka berdua, seperti itu. Jadi dua-dua punya sikap waro. Ini tadi yang pembeli punya sikap waro, penjual juga punya sikap waro. Ya. Makanya mereka tidak berani ambil, akhirnya tanya kepada hukum. Jadi artinya ini perkara ini, emas ini kan samar ini. Ini punya saya atau tidak ini? Kan begitu. Nah, akhirnya mereka pergi kepada orang yang bisa menghukumi, ya, kepada yang meyakinkan. Sudah, akhirnya mereka apa? Mereka berikan kepada anaknya, ya. Baik. Dan juga disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ya, diriwayatkan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri pernah melihat dalam mimpinya, ya. Beliau melihat beliau melihat diri beliau di dalam mimpinya itu memiliki dua sayap dan terbang di atas surga, ya, terbang di atas surga. Nah, ketika diketahui mimpi tersebut, ditanyakanlah kepada beliau Sufyan Ats-Tsauri. Faqila lahu, ditanyakanlah kepada beliau, bimanil tahadza, ya, dengan apa engkau mendapatkan mimpi seperti itu, ya, mimpi memiliki dua sayap terbang di atas surga, ya. Faqala, kata Sufyan Ats-Tsauri, bil wara'i, dengan sikap wara, ya, dengan sikap wara. Taib. Dan disebutkan di sini, dikatakan Abu Abdurrahman Al-Amri Az-Zahidi, ya, mungkin ini Al-Amri yang tadi itu, ya. Taib. Dia mengatakan, idza kana al-'abdu wara'an, jika seseorang itu punya sikap wara', ya, tarku ma yaribuhu ila ma la yaribuhu, maka dia, orang ini akan meninggalkan perkara yang meragukan dia kepada perkara yang meyakinkan dia, atau kepada perkara yang yakin. Taib. Dan ini masih berkaitan tentang wara', ada kaitannya dengan hadis ini. Hisham bin Hassan mengatakan, Hisham bin Hassan meriwayatkan, kata beliau, Taraka Muhammad bin Sirin, ya, Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, ya. Taraka Muhammad bin Sirin arba'ina alfan. Muhammad bin Sirin meninggalkan 4.000, ya. 4.000 apa ini, ya? Kata beliau, Taraka Muhammad bin Sirin arba'ina alfan fima la tarawna bihil yauma ba'san, ya. Muhammad bin Sirin meninggalkan 4.000 perkara yang hari ini kita anggap perkara itu sah-sah saja, seperti itu, ya. Muhammad bin Sirin meninggalkan 4.000 perkara, ya, la tarawna bihil yauma ba'san, ya, yang kita menganggap hari ini perkara itu la ba'sa, tidak mengapa perkara itu. Tapi Muhammad bin Sirin itu meninggalkan 4.000 perkara tersebut, ya. Taib. Karena itu tadi sikap wara' tadi, ya. Sikap wara'. Taib. Ikhwan fi din azakumullah. Nah, kemudian terakhir, ya, disebutkan para ulama terkait hadis ini, ya, qala ulama mengatakan hadzal hadis qaidatun min qawaidid din. Hadis ini adalah kaidah di antara kaidah-kaidah agama. Wa aslun fil wara'i, pondasinya sikap wara', alladzi alaihi madarul yakin, yang mana wara' ini di atasnya lah berputar poros keyakinan, ya, poros keyakinan. Jadi poros keyakinan itu berputar pada sifat wara', ya. Taib. Dan juga hadis ini adalah warahatun min dzulmis syukuki. Hadis ini adalah, ya, sebuah hal atau perkara yang menenangkan seseorang dari gelapnya keraguan-raguan, ya, perkara yang menenangkan seseorang dari gelapnya keraguan-raguan. Wal auhamil mani'ati linuril yaqini,
dan juga perkara yang menenangkan seseorang dari waham, sangkaan-sangkaan yang menghalangi cahaya keyakinan, Taib. Jadi ya, jelas ya, tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu, ya. Atau kita katakan tinggalkan perkara-perkara yang samar, yang masih belum jelas hukumnya, tinggalkan kepada perkara yang sudah jelas hukumnya, ya. Taib. Dan jangan lupa, kalau masih samar, belum jelas, jangan buru-buru, ya. Buru-buru kita menyampaikan, oh kayaknya seperti ini, ya. Ya, senantiasa wallahu a'lam bishawab. Atau tanyakan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Karena boleh jadi perkara itu samar menurut kita, tapi bagi ahli ilmu itu perkara yang tidak samar, ya. Bagi ahli ilmu itu perkara yang tidak samar. Baik, ikhwan fiddin azakumullah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan demikian kita telah menyelesaikan di hadis yang ke-11 terkait sikap wara dan juga sikap meninggalkan hal-hal yang meragukan. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.